Oke, setelah Anda mendapatkan arsiteknya, kemudian Anda sudah deal dengan arsiteknya, otomatis perancangan bangunan Anda itu sudah dimulai ya. Sebetulnya tahap perancangan ini Anda udah sepenuhnya menyerahkan kepada arsitek ya. Yang perlu Anda kontrol adalah apakah yang sudah digambarkan oleh arsitek tersebut itu sudah sesuai gitu. Jadi artinya ruangannya sudah cocok, alurnya sudah cocok, pencahayaan sudah cocok, eh, alur udara sudah cocok dan lain sebagainya. Apakah ruang tamunya kegedean, apakah kekecilan, apakah kamar Anda pengen di balkon, apakah kamar Anda nggak pengen di balkon gitu kan. Ruang keluarganya di mana, posisi kamar mandi di mana, ruang cuci di mana dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Jadi nanti arsitek kan mungkin pertama akan membuat denah dulu atau 3D dulu tergantung dari cara kerjanya dia ya. Biasanya sih denah dan 3D itu nanti bareng. 3D kasar yang melihat nanti model alur sirkulasinya sudah sesuai belum, ruangannya sudah cukup belum, itu yang pertama kali akan dilakukan oleh arsitek dibicarakan ke Anda gitu. Nanti kalau ada revisi-revisi disesuaikan, kalau sudah baru ditambahkan bahasanya ya pernak-perniknya lah untuk rumah Anda, ditambahin warna dan segala macam. Itu prosesnya. Tapi di sini saya pengen cerita tentang bagaimana sih sebetulnya alur dokumen perancangan yang benar gitu ya. Alur dokumen perencanaan yang benar supaya nanti dokumentasi Anda lengkap dan juga bangunan Anda sesuai dengan standar gitu ya. Jadi bisa sesuai dengan standar. Kemudian bisa mendapatkan dokumentasi yang lengkap. Jadi kita mulai dari dokumen perancangan. Yang pertama kita lihat dulu alurnya ya. Jadi kalau kita lihat alurnya, di sini ada yang namanya basic design atau architectural design, ya. Architectural design ini outputnya adalah gambar 3D, gambar 3D dari bangunan Anda, gambar 3D dan juga denah dasar dari bangunan Anda. Kemudian ini nanti yang paling banyak sebetulnya Anda diskusi ya dengan ininya, dengan arsiteknya. Apakah denahnya sudah cukup, apakah 3D-nya sudah sesuai dengan yang Anda pengen. Nanti juga sampai ke apa namanya pernak-perniknya juga apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Warna bangunannya, catnya itu apakah sudah sesuai dengan Anda inginkan dan lain-lain. Kemudian setelah selesai, ini Anda oke, approve, 3D-nya oke, denahnya oke, kemudian masuk ke analisis dari data-data ini ya, dari data-data basic design. Kemudian masuk ke analisis, ada analisis arsitektur, ada analisis struktur, ada analisis utilitas. Analisis arsitektur tuh kayak gimana? Analisis arsitektur tuh modelnya kayak misalnya kalau misalnya di rumah Anda ada anak kecil, maka benar-benar di setiap tangga, di setiap naikan, turunan itu harus ada railing. Jangan sampai anak kecil itu bisa jatuh lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Kemudian yang kedua ada analisis struktur. Jadi bangunan Anda istilahnya dianalisis strukturnya menggunakan material apa? Material beton bertulang kah? Atau material baja, material kayu, atau material campuran atau komposit gitu kan. Kemudian dianalisis modelnya, didapatkan dimensinya. Jadi nanti outputnya sebetulnya kalau untuk gambar kerja ya, itu mutu betonnya seperti apa, bahasanya pilih beton yang sekuat apa dan tulangannya seperti gimana. Apakah tulangan 13, apakah tulangan 10, ataukah tulangan 16 misalnya. Kemudian analisis utilitas nih nanti ngitung Anda kira-kira elektroniknya ada berapa dan juga kebutuhan listriknya seperti apa. Kemudian pemasangan lampu nanti colokannya di mana, apa namanya stop kontaknya di mana, cetekannya di mana gitu kan. Itu harus juga diperhatikan. Kemudian utilitas termasuk juga pemipaan. Pemipaan air bersih, air kotor juga dibagi, ada grey, ada yellow, ada black, itu dipisah gitu kan. Nanti yang black misalnya pakai pipa berapa, yang yellow pakai pipa berapa, yang air bersih pakai pipa berapa. Termasuk juga misalnya Anda perlu air panas gitu kan, itu juga semua diperhatikan. Listrik, kelistrikan semua gitu kan.
Kemudian juga mechanical. Mechanical nih misalnya Anda pakai smart home, ya, pintunya bisa ngebuka sendiri, atau ada atap yang bisa ngebuka sendiri, atau mungkin Anda pakai lift, baik itu lift barang, misalnya kayak rumahnya siapa tuh ya, Tompi apa ya? Rumahnya Tompi itu ada lift tapi lift barang gitu. Jadi kalau misalnya Anda bawa kasur, baru beli lemari itu nggak harus gotong-gotong pakai tangga gitu kan. Atau lift barang yang untuk makan gitu ya, misalnya dari dapur ke atas. Itu terserah lah. Anda mau pakai yang seperti apa gitu kan. Termasuk misalnya mau pasang solar panel dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini mendapatkan analisisnya, kita masuk ke gambar kerja, detail engineering design. Jadi sekarang udah punya data basic design secara arsitekturalnya, kemudian kita udah punya analisis untuk bangunannya, baru masuk ke detail engineering design alias gambar kerja. Walaupun sebetulnya gambar kerja itu memudahkan aja ya. Jadi kan detail engineering design itu hanya salah satu aja. Ada yang namanya detail engineering design, ada yang namanya basic design, ada yang namanya shop drawing, ada yang namanya as build, dan lain sebagainya. Tapi kita simplifikasi aja, ini namanya gambar kerja gitu ya, supaya nggak bingung. Gambar kerja itu terdiri dari apa? Paling mayoritas terdiri dari 4 jenis ini: denah, tampak, potongan, detail. Kalau denah itu ya denah layout kita lihat dari atas gitu. Denah itu nggak cuma ruangan aja, misalnya denah ruangan nih yang pertama. Kedua, untuk bagian strukturnya denah pondasi, titiknya di mana aja. Denah kolom, titiknya di mana aja. Denah balok, titiknya di mana aja. Gitu kan. Denah lampu, titiknya di mana aja. Di elevasi berapa. Denah langit-langit, ya, titiknya di elevasi berapa dan lain sebagainya. Itu dia denah. Kalau tampak itu kayak kita ngefoto bangunan kita dari depan, dari kiri, dari atas, dari belakang gitu ya. Kalau potongan itu seakan-akan bangunan kita dipotong. Ya, kita lihat potongannya. Oh, di sini ada pondasi, di sini ada keramik ya. Lapisan keramiknya apa aja, kemudian di sini ada nih ada lapisan kolom, ada lapisan tembok dan lain sebagainya. Kalau detail itu di pendetailan, misalnya kalau denahnya kan denah pondasi nih. Kemudian ada pondasi 1, pondasi 2, pondasi 3. Nah, detailnya itu kita lihat pondasi 1 tuh seperti apa sih? Lebarnya berapa, tingginya berapa, tulangannya ada berapa, jaraknya berapa, tulangannya apa aja, itu gambar detail. Gitu, termasuk juga kayak sambungan-sambungan dari baja ke beton, itu namanya gambar dijelaskan di gambar detail. Udah nih, gambar kerja kita beres. Gambar kerja kita udah bisa dipakai gitu ya, udah lengkap. Nah, kan kita udah punya semua gambarnya tuh. Udah punya semua kan? Baru dari gambar tersebut kita bisa ngitung volume. Volume yang dihitung apa aja? Pertama volume material. Misalnya balok nih, balok Anda dimensinya berapa? Dimensinya misalnya 20 kali 40. Oke, berarti berapa tuh? 0,2 meter kali 0,4 meter. Dikali panjang baloknya total berapa? Gitu kan. Jadi 0,2 meter kali 0,4 meter dikali panjang total baloknya berapa? Misalnya sekian gitu ya. Dapat volume materialnya atau volume si baloknya ini misalnya 3 meter kubik. 3 meter kubik ini dihitung berapa betonnya, berapa tulangannya. Ya, contoh kolom. Kolom itu misalnya 30 kali 30. Berarti kan 0,3 kali 0,3 kali tinggi kolom nih, misalnya 4 meter. Ya, berarti 0,3 kali 0,3 kali 4. Kemudian jumlah kolom K1 berapa? Oh, ada 10. Berarti 0,3 kali 0,3 kali 4 kali 10. Ya, dapat tuh volumenya. Itu berarti nanti kita bisa hitung betonnya berapa, tulangannya berapa. Contoh lagi yang nggak pakai volume, misalnya dinding. Kalau dinding itu satuannya meter persegi. Jadi misalnya kita mau pasang dinding di daerah sini ya, di daerah A gitu. Tinggi dindingnya 3,5 meter, ya lebarnya 10 meter.
Nah, itu berarti 3,5 kali 10 berarti 35 meter persegi yang udah dipasang dindingnya. Dah tuh, itu volume material. Kalau volume pekerja, dari seluruh pekerjaan ini kira-kira kebutuhan pekerja hariannya berapa gitu kan. Kalau 5 nanti jadi berapa hari, kalau 10 jadi berapa hari, kalau 20 jadi berapa hari. Dan ingat, pekerja itu nggak linear yang kalau makin ditambah makin cepet ya. Kadang-kadang itu ada batasnya juga, dalam arti kalau 5 ke 10 tuh sangat signifikan, kalau ke 20 mungkin udah kerepotan gitu ya, dan lain sebagainya. Volume alat, apakah perlu alat nanti kayak misalnya pembersihan lahan menggunakan ekskavator. Ekskavator itu nanti berapa hari dipakainya, sehari berapa jam, sejam berapa sewanya, berapa operatornya, berapa BBM-nya gitu kan. Ada yang kalau rental yang udah bahasanya lamsam ya dia udah bayarannya per jam aja. Jadi udah termasuk operator, udah termasuk BBM, udah termasuk pekerjaan nih. Nanti mungkin ngasih tip aja ke operatornya misalnya. Atau misalnya nggak usah yang gede-gede, konkret vibrator gitu ya. Konkret vibrator nanti berapa kebutuhannya gitu. Apakah butuh satu aja cukup atau butuh dua gitu kan. Nah ini baru volumenya aja, jadi volumenya dihitung semua. Oh dinding ada sekian meter persegi, oh balok yang beton B1 sekian meter persegi, B2 sekian meter, K1, K2, K3 itu semua sekian meter persegi, sekian meter kubik. Pekerjanya segini, alatnya segini, baru dikasih harga. Dikasih harga jadi rencana anggaran biaya. Kita lihat, misalnya ini hitung-hitungan bohong aja ya, jangan diikutin. Misalnya kalau kita mau bikin 1 kubik eh, 1 kubik beton gitu ya, misalnya kerikilnya setengah kubik, pasirnya setengah kubik, semennya 1 sak gitu. Ini hitungan asal-asalan ya, jangan diikutin loh. Nah itu ditambahkan air misalnya. Nah itu dihitung tuh, kerikil setengah kubik, 1 kubiknya berapa? Oh misalnya 300.000, berarti kan 150.000 tuh kalau setengah kubik. Pasir berapa? 250, setengah kubik 125. Berarti tadi berapa tuh? 150 tambah 125. Semen 1 sak berapa? 60 misalnya. 120 tambah 125 tambah 60. Eh, kemudian kalau air kan lamsam ya biasanya, nggak dihitung per volume gitu. Kemudian pekerjanya, ya kan, pekerjanya itu untuk membuat 1 kubik beton itu butuh berapa orang. Nah itu semua dihitung dan dikasih harga. Makanya di tiap daerah RAB-nya bisa beda-beda, karena misalnya semen kalau di Jakarta murah gitu kan. Murah dalam arti karena masih dekat pabriknya ya. Tapi kalau misalnya di Papua dulu kan semen 1 sak bisa 2 juta gitu kan. Nah itu kan beda banget tuh harganya tuh. Ya, kalau itu yang ekstrimnya ya. Tapi kan bisa aja misalnya di satu daerah, ini merek yang sama ya, 60.000, tapi di satu daerah bisa 80.000 atau 90.000. Kalau dikali 1.000 sak juga udah beda jauh kan. Kemudian pasir juga sama. Kalau di Jogja mungkin harganya relatif masih terjangkau dan kualitasnya bagus karena pasir Merapi misalnya. Kalau di Jakarta agak susah karena logistiknya segala macam itu kan. Jadi beda-beda. Harga pekerjanya juga beda-beda. Di Jogja maupun di Jakarta tuh beda-beda. Udah nih dapat RAB, di plot semua harganya. Jadi kalau kita mau, abis itu kan kita bikin schedule nih. Jadi sebetulnya gini, gampangnya gimana ya? Misalnya kita udah punya urutan pekerjaan. Jadi kalau kita namanya ngebangun properti kan ada urutan pekerjaan ya. Pertama kita bersihin lahan dulu kalau misalnya isinya semak-semak gitu kan. Perataan, cut and fill. Terus abis itu penggalian pondasi. Ya, karena kan kita digali dulu pondasinya nih. Pembuatan lantai kerja, pengurukan, terus ada unstamping lah, terus masang batu kali, habis itu sloof, habis itu kolom gitu kan. Jadi semua pekerjaan itu kan ada urutan-urutannya kan. Nah, kita tuh udah bikin sequence nih. Jadi misalnya ini kita sederhanakan jadi minggu aja ya. Minggu pertama pembersihan lahan. Minggu kedua penggalian.
Minggu ketiga pemasangan batu kali, minggu keempat pasang slough. Nah itu kan semua volumenya beda-beda kan. Ada yang volumenya butuh pekerja doang, ada yang harus beli material gitu kan. Nah semua dikonversi jadi rupiah. Jadi tenaga untuk pembersihan lahan dijadiin rupiah, berapa? 1 juta misalnya. Kemudian penggalian, semua alat material itu dijadiin rupiah, berapa? 2 juta. Kemudian nanti batu kali, materialnya berapa, tukangnya berapa, digabungkan jadi rupiah. Nah itu semua diurutin tuh dari awal sampai akhir. Jadi pertama pembersihan lahan 1 juta, penggalian 2 juta, ini biar gampang aja angkanya ya. Kemudian pemasangan batu kali 3 juta, pemasangan slough 4 juta. Berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tuh, ya kan? 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Nah, itu misalnya seluruh pekerjaan itu memakan waktu 10 hari gitu kan. Nah, itu semua di list, kemudian nanti barulah bisa mendapatkan jadwal gitu. Jadi dari itu namanya work breakdown structure ya. Jadi kita pertama ngelis dulu dari awal sampai akhir pekerjaannya seperti apa. Kemudian kita lihat nih minggu pertama misalnya kalau menggali untuk 100 meter persegi itu butuh 5 orang, ya kan? Kalau misalnya orangnya cuma 2 atau 3 berarti kan butuh 2 minggu. Nah, habis itu pemasangan batu kali. Kalau misalnya 5 orang butuh seminggu, kalau misalnya 2 atau 3 orang butuhnya 2 minggu. Nah, itu semua di list tuh antara pekerjaan dengan jumlah pekerjanya. Nah, kita akhirnya dapat jadwal. Ini memang bikin bingung, tapi sebetulnya Anda bisa menghiraukan ini ya. Dalam arti ini kan tugasnya konsultan dan kontraktor, tapi saya kasih tahu konsepnya aja supaya Anda ngerti bagaimana sistem penjadwalan gitu. Jadi intinya seperti itulah. Kemudian setelah semuanya nih dari basic design, analisis, detail engineering design, bill of quantity, rencana anggaran biaya, penjadwalan, semua kan udah dibuat nih, ya, udah jadi dokumen. Nah, dokumen itu dirangkum di dalam rencana kerja dan syarat. Dalam rencana kerja dan syarat itu kita ada deskripsi proyek, ada cara metode pelaksanaan kayak misalnya gini. Di dalam rencana kerja dan syarat kita state nih, misalnya dokumen K1, kolom K1 itu betonnya berapa minimal, beton K2, kolom K2 berapa minimal, beton K3 berapa minimal. Jadi kontraktor itu harus ngikutin rencana kerja dan syarat ini. Jadi dia tuh nggak boleh pakai beton yang di bawah standar. Atau misalnya bangunan Anda dari baja gitu ya, nggak boleh bajanya di bawah standar. Harus sesuai dengan rencana kerja dan syarat. Kecuali di pasar nggak ada, kemudian dia minta boleh nggak diganti, tapi misalnya speknya di atas atau speknya sama tapi beda merek misalnya. Kayak contoh gini sih, dulu pernah saya ngerjain atap stasiun ya, atap stasiun waktu itu saya desain ininya apa namanya, sambungan bajanya tuh pakai bolt kan. Nah ternyata kata kontraktornya bolt yang kayak gitu nggak ada di pasar, harus mesennya lama gitu kan. Boleh nggak ganti? Boleh. Jadi kalau kita kan namanya di analisis tuh punya angka ya. Oh berarti kekuatannya segini butuh boltnya berapa. Boltnya kan kekuatannya segini berarti butuh berapa. Kalau misalnya dia waktu itu kasusnya under spec nih, berarti boltnya harus lebih banyak. Gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Asal disetujui sama-sama. Nah itu dia alurnya dari basic design, kemudian di analisis, kemudian ke DED, ke gambar kerja, habis itu kita ngitung volume, kita kasih harga volumenya, kemudian dari rencana anggaran biaya kita buat jadwalnya, kemudian kita rangkum di rencana kerja dan syarat. Nah, panjang kan? Apakah gambar saya harus selengkap ini? Ya, dari sini semua nih. Harus lengkap ini kan? Dari basic design, analisis, detail engineering design, bill of quantity. Mungkin Anda mikirnya kan, ini kan rumah saya 2 lantai sederhana, atau rumah saya cuma 1 lantai. Apakah butuh sepanjang ini? Nah, sebetulnya jawabannya minimal punya 3 ini. Punya basic design, sebetulnya sih detail engineering design dan basic design ini nanti akan satu dokumen ya.
Cuman yang paling penting sebetulnya ya ini basic design, detail engineering design, gambar kerja, dan RAB. Jadi minimal banget Anda punya DED dan RAB. Itu yang menjadi syarat minimal. Karena kenapa? Karena BOQ itu sebetulnya masuk ke satu dengan dokumen RAB. Jadi sebetulnya otomatis Anda mendapatkan BOQ gitu. Kalau penjadwalan, kalau Anda punya perencanaannya bagus, tapi sebetulnya nanti kontraktor juga punya perencanaan sendiri kan. Gitu. Jadi yang minimal Anda punya ini. Nah, ini buat apa? Jadi nanti Anda kalau ke arsitek, minimal 3 ini yang Anda dapetin. DED dan RAB. Kalau basic design udah pasti ya. Gitu. Apakah boleh gambar sendiri? Dari semua ini Anda pengen ngerjain sendiri gitu kan? Sebetulnya boleh. Tapi yang bisa Anda kerjain dari semua ini sebetulnya cuman yang ini, basic design. Ya. Itu pun mungkin sebatas denahnya aja. Kalau untuk 3D ya kalau Anda jago gambar mungkin bisa lah coret-coret atau pakai foto-foto gitu ya. Tapi kalau denah itu semua mungkin bisa Anda lakukan, tapi kalau udah masuk ke ini semua, apalagi analisis ya kan, analisis aja ada 3, arsitek, sipil, dan utilitas. DED itu gambarnya kompleks. BOQ harus punya istilahnya kemampuan estimator ya. Ini harus punya kemampuan scheduler. Biasanya walaupun estimator dan scheduler itu sama orangnya ya. Kemudian punya kemampuan menyusun ini. Nah itu ya kalau Anda pengen desain di awal, artinya saya pengen desain sendiri deh ruangan-ruangannya, nggak apa-apa. Tapi tetap nanti ke belakangnya atau misalnya tadi minimal DED dan RAB-nya Anda kasih ke orang. Dalam arti mungkin juru gambar kayak drafter, kemudian estimator, atau ada yang bisa dua-duanya ya. Kalau bangunannya cukup sederhana itu bisa dua-duanya. Jadi nggak apa-apa Anda bikin denahnya dulu, 3D-nya mungkin Anda cari-cari di internet referensinya, baru nanti Anda kasih ke drafter atau juru gambar dan estimator, dibuat DED dan RAB-nya. Kalau Anda nggak mau pakai arsitek. Gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi terbatas sampai di sini aja. Seperti itu. Nah, itu dia terkait dengan dokumen perencanaan dan juga apakah boleh gambar sendiri, apakah boleh selengkap ini gambarnya. Balik lagi, bagian ini, bagian perancangan itu sepenuhnya dilakukan oleh arsitek, ya, oleh arsitek dan oleh konsultannya lah, gitu. Anda cuma perlu mengerti nanti apa aja yang Anda dapatkan, kemudian Anda paling penting adalah berdiskusi di bagian ininya, basic design dan architectural design-nya. Yang penting Anda udah menyampaikan keinginan Anda seperti apa, dan juga nanti kalau misalnya ada revisi disampaikan ke arsiteknya dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai pengetahuan Anda aja, apalagi kalau misalnya memang Anda nggak mau pakai arsitek. Tadi yang seperti saya bilang dari basic design, nggak apa-apa Anda yang bikin pakai denah atau pakai cari di internet, tapi setelah itu kasih ke jasa yang bisa menggambar gambar kerja dan juga estimasi RAB. Nah itu sekian untuk bagian perancangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.